Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran gak sih pas kita lagi puasa Ramadan, nahan lapar dan haus, sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam diri kita? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Dan saya yakin kita semua pernah ngerasain ini. Kenapa ya di bulan puasa ada orang yang kok jadi sabar banget, jadi lebih baik, tapi ada juga yang lain? Atau mungkin kita sendiri malah jadi lebih gampang marah, lebih sumbu pendek? Rahasianya apa sih sebetulnya? Ternyata jawabannya itu kayak sebuah simfoni yang keren banget di dalam diri kita. Jadi Ramadan itu bukan cuma soal ibadah biasa, tapi ini tuh kayak sebuah laboratorium super canggih. Laboratorium yang dirancang buat menyelaraskan 3 elemen penting dalam diri kita. Otak, jiwa, dan roh. Penasaran kan? Oke, kita bedah satu-satu. Oke, pertama-tama kita mulai dari pusat kendalinya dulu. Anggap aja ini hardware-nya kita, yaitu otak. Percaya nggak, disinilah fondasi biologis dari semua kesabaran dan kebaikan itu dimulai. Nah, di dalam otak kita ini, bayangin deh, ada dua pemain utama yang sering rebutan kendali. Di satu sisi, ada yang namanya prefrontal cortex. Kita sebut aja dia CEO bijak. Tugasnya tuh ngambil keputusan, ngontrol emosi, ngontrol impuls. Keren kan? Tapi di sisi lain, ada yang namanya amigdala. Nah, ini alarm reaktifnya kita. Bagian yang bikin kita marah, takut, dan impulsif. Pernah kan lagi macet atau internet lemot terus bawaannya pengen marah-marah? Nah, itu si amigdala lagi beraksi. Masalahnya dalam hidup sehari-hari, alarm ini sering banget nyala. Terus apa hubungannya sama puasa? Nah, ini dia bagian kerannya. Waktu kita puasa, tubuh kita itu memproduksi protein namanya BDNF. Gampangnya para ilmuwan nyebut ini pupuk ajaib buat otak. Kenapa? Karena dia benerin sel-sel saraf kita, dan yang paling penting, dia nguatin si CEO bijak tadi, CPFC. Jadi secara harfiah nih, puasa itu kayak lagi ngelatih otot kesabaran di otak kita. Dan disinilah sains kepengu sama spiritualitas. Penguatan si FO otak alias PFC ini, kalau dalam tradisi agama, itu sama aja kayak kita lagi menguatkan akal. Jadi poin pentingnya apa? Revolusi jadi orang baik itu ternyata startnya dari level biologis, dari otak yang sehat dan berfungsi optimal. Ini fondasinya teman-teman. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita naik ke level berikutnya. Kalau tadi otak itu hardware-nya, nah sekarang kita bahas pengemudinya, yaitu jiwa atau nafs. Dan pengemudi ini, seringkali digambarkan kayak kuda liar yang susah diatur. Perjalanan si kuda liar ini ada tahapannya. Awalnya dia itu nafsu amarah, jiwa yang dorongannya ke hal-hal yang negatif melulu. Egois, serakah, ya gitu deh. Nah, puasa itu ibarat detoks psikologis. Dengan kita belajar nahan hal-hal dasar kayak makan dan minum, kita itu sebenarnya lagi ngelatih diri kita buat bilang enggak ke dorongan-dorongan lain. Bilang enggak ke egoisme, enggak ke serakahan. Hasilnya apa? Kalau latihannya berhasil, kita bisa nyampe ke tahap nafsu mutmainnah. Ini kondisi di mana jiwa kita jadi tenang, damai, adem. Nah, ayat ini bener-bener negasin tujuan akhirnya. Dan ini kuncinya ya. Gimana kita mau nyebar kedamaian keluar kalau di dalam diri kita sendiri aja masih perang saudara? Jadi jiwa yang tenang itu syarat mutlak. Itu adalah modal utama buat kita bisa berbuat baik secara tulus ke orang lain. Oke, kita udah bahas hardware, otak, udah bahas pengemudinya, jiwa. Sekarang kita masuk ke lapisan yang paling dalam, yang paling fundamental, ruh. Anggap aja ini kompas kita, yang ngasih arah dan niat yang murni. Biar gampang, kita pakai analogi komputer aja ya. Jadi, otak itu ibarat hardware-nya, prosesor super canggih yang kita punya buat ngolah semua data dari luar. Terus, di atas hardware itu tentu ada software-nya kan? Nah, itu adalah jiwa kita. Sistem operasi yang ngejalanin semua program, emosi, keinginan, kepribadian kita. Lengkap kan? Hardware ada, software ada. Tapi, apa yang bikin semua ini nyala? Nah, yang terakhir ini adalah roh. Roh itu listriknya, sumber tenaga murni yang ngasih daya ke seluruh sistem. Roh inilah kompas moral kita, yang selalu ngebisikin niat tulus buat berbuat baik, buat sayang sama sesama. Suara yang sayangnya sering banget ketutup sama berisiknya dunia, ambisi, dan ego kita. Oke, jadi kita punya otak yang makin tajam, jiwa yang makin tenang, dan roh yang jadi sumber tenaga murni. Terus, kalau ketiganya udah selaras, so what? Buat apa? Tentu aja, ini bukan cuma buat kepuasan diri sendiri dong.
Ujung-ujungnya semua ini harus kelihatan hasilnya, harus jadi tindakan nyata di masyarakat. Pernah nggak lihat orang lain kepleset, terus kita ikutan ngilu? Atau nonton film adegan sedih, kita ikutan nangis? Nah, itu kerjaannya mirror neurons atau saraf cermin. Jadi di otak kita itu ada saraf yang ikut nyala pas lihat orang lain ngalamin sesuatu. Kita jadi kayak ikut ngerasain apa yang mereka rasain. Inilah dasar biologis dari rasa empati. Dan coba deh lihat, keren banget kan? Perumpamaan yang diucapkan lebih dari 1400 tahun lalu ini ternyata deskripsi yang pas banget buat ngejelasin cara kerja saraf cermin. Ini bukti kalau kearifan kuno itu bisa selaras banget sama penemuan sains modern. Luar biasa. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita menerapkan semua ini di zaman sekarang, di era digital? Pertama, latih otak kita. Di sosmed kan gampang banget kepancing emosi ya. Nah, latih CO otak kita buat tabayun. Artinya, tahan dulu, jangan langsung komen, cek dulu bener apa nggak informasinya. Kedua, tenangkan jiwa. Jiwa kita kan suka banget haus likes dan shares, nyari validasi. Kita perlu tenangkan dengan konsep ikhlas. Lakukan sesuatu karena emang baik, bukan buat pamer. Dan yang paling penting, dengarkan roh kita. Ingat terus, di balik setiap profil picture, di balik setiap akun, itu ada manusia. Manusia yang punya perasaan, sama kayak kita. Jadi intinya apa? Tujuannya adalah jadi manusia yang utuh. Punya pikiran yang tajam, jiwa yang tenang, dan roh yang jadi kompas. Semuanya harus kerja bareng. Karena kalau nggak seimbang, bahaya. Orang pintar tapi nggak punya hati, ya jadinya korupsi. Sebaliknya, orang yang semangat ibadahnya tinggi tapi akalnya nggak jalan, bisa jadi ekstremis. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Selama ini, ibadah dan kesolehan kita itu cuma buat terbang ke langit aja? Atau udah beneran menyentuh bumi dan dirasakan manfaatnya oleh orang di sekitar kita? Karena pada akhirnya, kesalehan sejati itu harusnya membumi.